Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di channel Kelompok 2. Nah, gimana nih kabarnya? Lancar kan puasanya? Semoga kita semua selalu dalam lindungannya. Kali ini, Kelompok 2 akan menjelaskan materi tentang strategi dalam tindakan. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya. Terima kasih. Baik, saya akan menyampaikan materi saya, yaitu tujuan jangka panjang. Tujuan adalah suatu yang ingin dicapai, yang dapat dibedakan sebagai tujuan jangka panjang, jangka menengah, dan tujuan jangka pendek. Tujuan jangka panjang adalah sasaran jangka panjang yang ditentukan sebagai hasil akhir spesifik yang ingin dicapai sebuah organisasi dalam melakukan misi. Jangka panjang berarti lebih dari 1 tahun. Tujuan jangka panjang juga merupakan hasil yang diharapkan dari pelaksana strategi tertentu. Strategi merupakan serangkaian tindakan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan jangka panjang. Kerangka waktu untuk tujuan dan strategi harus konsisten. Tujuan jangka panjang mempresentasikan hasil yang diharapkan dalam mengikuti strategi tertentu. Strategi mempresentasikan tindakan yang diambil untuk memenuhi tujuan jangka panjang. Sifat tujuan jangka panjang sebaiknya kuantitatif, dapat diukur, realistis, dapat dimengerti, menantang, hierarki, dapat diraih, dan selaras antar unit organisasi. Setiap tujuan harus dikaitkan dengan kerangka waktu. Tujuan secara umum dinyatakan dalam istilah seperti pertumbuhan aset, pertumbuhan penjualan, profitabilitas, pangsa pasar, derajat, dan sifat diversifikasi. Derajat dan sifat integrasi vertikal, laba per lembar saham, dan pertanggungjawaban sosial. Tujuan yang ditetapkan secara jelas menawarkan banyak keuntungan. Tujuan tersebut memberikan arah dengan mengungkapkan harapan, memungkinkan sinergi, membantu dalam evaluasi dengan menyajikan standar, menentukan atau menetapkan prioritas, mengurangi ketidakpastian, meminimalkan konflik, menstimulasi usaha, membantu dalam alokasi sumber daya, membantu dalam mendesain pekerjaan, dan memberikan dasar untuk pembuatan keputusan yang konsisten. Tujuan memberikan standar untuk mengevaluasi individu, kelompok, departemen, divisi, dan keseluruhan organisasi. Jenis-jenis strategis. Yang pertama ada integration strategis, di mana terdiri dari yang A, forward integration, yaitu menambah porsi kepemilikan atau meningkatkan kontrol terhadap distributor atau retailer. Yang B, backward integration, yaitu mencari kepemilikan atau meningkatkan kontrol terhadap perusahaan supplier. Yang C, horizontal integration, di mana mencari kepemilikan atau meningkatkan kontrol terhadap kompetitor. Jenis yang kedua ada intensive strategis, yaitu terdiri dari yang A, market penetration, mencari peningkatan harga pasar sekarang dari produk atau jasa di pasar saat ini dengan usaha marketing yang lebih besar. Yang B, market development, di mana mengenalkan produk baru atau jasa kepada era geografis yang baru. Yang C, product development, meningkatkan penjualan dengan memperbaiki produk atau jasa saat ini atau mengembangkannya. Jenis yang ketiga ada diversification strategis, di mana terdiri dari yang A, relate diversification, di mana menambahkan suatu yang baru tetapi produk atau jasa masih berhubungan. Yang B, unrelated diversification, yaitu menambahkan sesuatu pada produk atau jasa yang tidak berhubungan. Jenis yang keempat ada defensive strategis, di mana terdiri dari yang A, retraining, menyusun kembali dari awal cost dan pengurangan aset untuk mengembalikan penurunan penjualan dan profit. Yang B, divestiture,
menjual divisi atau bagian dari perusahaan. Yang C, liquidation, menjual semua aset perusahaan yang bernilai. Strategi integrasi, strategi intensif, strategi diversifikasi, dan strategi defensif. Yang pertama adalah strategi integrasi. Integrasi ke depan, integrasi ke belakang, integrasi horizontal, kadang semuanya disebut sebagai integrasi vertikal. Strategi integrasi vertikal memungkinkan perusahaan dapat mengendalikan para distributor, pemasok, dan atau pesaing. Yang kedua, strategi intensif. Penetrasi pasar dan pengembangan produk kadang disebut sebagai strategi intensif, karena semuanya memerlukan usaha-usaha intensif jika posisi persaingan perusahaan dengan produk yang ada hendak ditingkatkan. Yang ketiga, strategi diversifikasi. Terdapat 3 jenis strategi diversifikasi, yaitu diversifikasi konsentrik, horizontal, dan konglomerat. Menambah produk atau jasa baru, namun masih terkait biasanya disebut diversifikasi konsentrik. Menambah produk atau jasa baru yang tidak terkait untuk pelanggan yang sudah ada disebut diversifikasi horizontal. Menambah produk atau jasa baru yang berbeda disebut diversifikasi konglomerat. Yang keempat, strategi defensif. Di samping strategi integratif, intensif, dan diversifikasi, organisasi juga dapat menjalankan strategi rasionalisasi biaya, divestasi, atau likuidasi. Rasionalisasi biaya terjadi ketika suatu organisasi melakukan restrukturisasi melalui penghematan biaya dan aset untuk meningkatkan kembali penjualan dan laba yang sedang menurun. Divestasi adalah menjual suatu divisi atau bagian dari organisasi. Divestasi sering digunakan untuk meningkatkan modal yang selanjutnya akan digunakan untuk akuisisi atau investasi strategis lebih lanjut. Likuidasi adalah menjual semua aset perusahaan secara bertahap sesuai nilai nyata aset tersebut. Likuidasi merupakan pengakuan kekalahan dan akibatnya bisa merupakan strategi yang secara emosional sulit dilakukan. Namun, barangkali lebih baik berhenti beroperasi daripada terus menderita kerugian dalam jumlah besar. 5 strategi generik Michael Porter. 1. Tipe 1, strategi kepemimpinan biaya rendah. Yang kedua, tipe 2, strategi kepemimpinan biaya nilai terbaik. Pada tipe 1 dan tipe 2, untuk menjalankan strategi kepemimpinan biaya secara berhasil, sebuah perusahaan harus memastikan bahwa total biaya di seluruh rantai nilainya lebih rendah dari total biaya pesaing. Terdapat 2 cara untuk mencapai hal tersebut, yaitu yang pertama, menjalankan aktivitas-aktivitas rantai nilai secara lebih efektif daripada pesaing. Yang kedua, memperbarui keseluruhan rantai nilai perusahaan untuk mengeliminasi atau memangkas aktivitas-aktivitas yang menambah biaya. Strategi kepemimpinan biaya tipe 1 dan tipe 2 akan sangat efektif dalam kondisi-kondisi berikut. 1. Ketika persaingan harga antar penjual pesaing sangat ketat. 2. Ketika produk penjual pesaing pada pokoknya sama dan pasokan tersedia dari semua penjual. 3. Ketika ada beberapa cara untuk mencapai diferensiasi produk yang memiliki nilai bagi pembeli. Yang ketiga, tipe 3, strategi diferensiasi. Strategi diferensiasi tipe 3 akan sangat efektif dalam kondisi-kondisi sebagai berikut. 1. Ketika kebutuhan dan penggunaan pembeli beragam. 2. Ketika tidak banyak perusahaan pesaing yang mengikuti pendekatan diferensiasi serupa. 3. Ketika perubahan teknologi berlangsung cepat dan kompetisi terjadi di seputar fitur-fitur produk yang berubah dengan cepat. Yang keempat, tipe 4, yaitu strategi fokus biaya rendah. Tipe 5, strategi fokus nilai terbaik. Sebuah organisasi yang menggunakan strategi fokus tipe 4 dan tipe 5 mungkin berkonsentrasi pada kelompok konsumen, pasar geografis, atau segmen lini produk tertentu untuk dapat lebih baik melayani pasar yang lebih sempit. Strategi fokus berbiaya rendah atau tipe 4 atau bernilai terbaik, yaitu tipe 5, bisa sangat menarik dalam kondisi-kondisi sebagai berikut. 1. Ketika industri memiliki banyak ceruk dan segmen yang berbeda. Dengan demikian, kemungkinan pelaku strategi fokus memilih ceruk yang relatif menarik
dan sesuai dengan sumber daya yang dimilikinya. Yang kedua, ketika tidak banyak pesaing berusaha berspesialisasi di segmen target yang sama. Makna untuk mencapai strategi. Yang pertama, pentingnya strategi. Strategi bagaimanapun sudah menjadi perbincangan yang sangat umum. Orang yang berbeda mendefinisikannya sedemikian rupa untuk satu kepentingan perusahaan ataupun organisasi guna mencapai tujuan. Dari penelusuran literatur yang berkaitan, diketahui bahwa terminologi strategi mulanya digunakan dalam memenangkan peperangan. Artinya, strategi lebih dahulu diterapkan di kalangan militer. Sekarang strategi menjadi percakapan umum. Adapun kandungan yang termaktub di dalamnya adalah sekumpulan tindakan yang dirancang untuk menyesuaikan antara kompetensi perusahaan dengan tuntutan eksternal pada suatu industri. Yang kedua, dirumuskan siapa? Pada dasarnya, strategi dirumuskan oleh manajemen puncak dan dewan direksi, tergantung kepada struktur organisasi yang bersangkutan. Dalam keadaan seperti ini, biasanya konsultan akan menekankan penyiapan strategi sebagai bagian tahapan atau prosedur baku, mulai dari pemantauan lingkungan eksternal dan internal. Hasil analisis yang dilakukan didukung oleh sejumlah data guna dapat memberikan posisi faktual, baik berkaitan dengan kondisi sekarang maupun dengan prediksi yang akan terjadi. Satu hal yang harus digarisbawahi adalah bahwa strategi didasarkan kepada analisis yang terintegrasi dan holistik. Artinya, setelah strategi disusun, semua unsur yang ada di dalam organisasi sudah menginternalisasi visi dan misi secara baik dan benar. Yang ketiga, sulitnya implementasi strategi. Dari hasil studi yang dilakukan oleh RAPS 2004, diketahui bahwa perusahaan ataupun korporasi yang berhasil menerapkan strategi tidak lebih dari 30%. Kelemahan utama adalah bahwa strategi tidak diimplementasikan dengan baik. Penyebabnya karena proses penyusunan yang tidak melibatkan semua unsur, didapatnya kebijakan yang tidak sesuai dengan strategi yang disusun. Hal demikian terjadi sangat umum, apalagi mengingat bahwa keberadaan strategi ada kalanya masih bersifat formal. Kaplan dan Norton 2005 menjelaskan pentingnya Office Strategi Management dalam satu korporasi. Yang keempat, pembelajaran dari perusahaan yang berhasil. Keterlibatan manajemen puncak dan peran dewan direksi menjadi kata kunci yang menjamin apakah strategi akan diimplementasikan atau tidak. Peran konsultan memang dibutuhkan karena tidak semua pekerjaan berkendaan dengan penyusunan strategi dapat dituntaskan oleh korporasi. Akan tetapi, bagaimanapun posisi konsultan tetap saja memberikan bantuan, bukan utama. Manajemen strategis di organisasi nirlaba dan pemerintah. Yang A. Manajemen strategi di organisasi nirlaba. Manajemen strategi tidak saja diadopsi oleh perusahaan yang bertujuan untuk mencari keuntungan, akan tetapi juga untuk organisasi non-profit. Organisasi seperti ini mulai dari sekolah, rumah sakit, gereja, dan lembaga swadaya masyarakat yang dikenal dengan istilah non-governmental organization atau NGO. Sebelumnya, organisasi seperti ini tidak mengenal pendekatan strategis. Konsep-konsep strategi yang sudah lama dimanfaatkan organisasi profit dapat diaplikasikan di dalam organisasi non-profit. Pengaplikasian tersebut diperuntukkan penyesuaian organisasi non-profit dengan lingkungannya, membuat keputusan-keputusan efektif secara strategik, menangani perubahan-perubahan, menciptakan keunggulan komparatif, dan meningkatkan peran kerjasama dengan organisasi profit. Akan tetapi, dalam pengaplikasiannya tetap memerlukan adaptasi karena organisasi profit tidaklah tepat sama dengan organisasi non-profit. Pengaplikasian konsep strategi pada organisasi non-profit dilakukan dengan 4 pedoman, yaitu yang pertama, mengembangkan misi organisasi non-profit secara jelas. Yang kedua, mengidentifikasi
publik sasaran. Yang ketiga, menciptakan deskripsi organisasi non-profit yang mampu mengkomunikasikan misi kepada publik. Yang keempat, fokus menciptakan kepuasan publik sasaran. Selanjutnya, beberapa aktivitas yang menempatkan organisasi non-profit bekerja sama secara menguntungkan dapat dilakukan dengan beberapa cara. Di antaranya yaitu yang pertama, membuat proyek bersama. Yang kedua, menyelenggarakan forum dengan sponsor bersama untuk mengkaji isu-isu pokok. Yang ketiga, membentuk koalisi aktif. Yang keempat, mengembangkan program pertukaran kerja antara organisasi non-profit dengan para praktisi. Pengaplikasian konsep strategi pada organisasi non-profit memenuhi kebutuhan desakan untuk melibatkan diri dalam pemasaran kewirausahaan dan keterampilan manajemen. Pengaplikasian tersebut membuahkan hasil pertumbuhan yang pesat. Penggunaan perencanaan dengan pengaplikasian konsep strategi organisasi non-profit ini, hasil akhirnya akan berlangsung secara efektif dan efisien secara menguntungkan. Yang B, manajemen strategi dalam pemerintah. Brisson dan Roering pada tahun 1987 mengidentifikasi 5 model berbeda yang dapat digunakan untuk penerapan manajemen strategis pada pemerintahan. Kelima model tersebut adalah yang pertama, model kebijakan Harvard, yaitu model ini merupakan model yang paling banyak digunakan. Pendekatan ini menekankan pada pengembangan kesesuaian antara organisasi dengan lingkungan. Pencapaian kesesuaian ini dinilai oleh ahli strategi melalui analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Dikenal sebagai analisis SWOT. Penilaian ini mengarahkan organisasi untuk mengembangkan strategi dalam membangun kekuatan, mengatasi kelemahan, dan menangkal ancaman dan mengeksploitasi peluang. Adapun model yang kedua yaitu sistem perencanaan strategis. Menurut Brisson Roering, perencanaan strategis merupakan suatu sistem di mana manajer membuat, mengimplementasikan, dan mengendalikan keputusan penting lintas fungsi dan level dalam perusahaan. Sistem perencanaan strategis harus menjawab 4 pertanyaan mendasar, yaitu kemana kita pergi, bagaimana kita memperolehnya, apakah cetak biru tindakan kita, dan bagaimana kita mengetahui jalur yang kita lalui. Adapun model yang ketiga yaitu manager stakeholder. Menurut Freeman, pendekatan stakeholder pada manajemen strategis dipredikatkan pada pengakuan dari kepentingan dan klaim bersama, baik di dalam maupun di luar organisasi. Dari perspektif ini, tugas kritis ahli strategis adalah untuk mengapresiasi kepentingan stakeholder dan merumuskan strategi untuk mengoptimalkan dukungan pada organisasi. Model yang keempat yaitu model manajemen portofolio. Model ini didasarkan pada suatu analogi dengan konsep investasi personal. Menurut Brisson dan Roering, ketika seorang investor merakit suatu portofolio saham untuk mengelola risiko dan merealisasikan hasil yang optimum, seorang manajer korporat dapat berpikir bahwa perusahaan sebagai suatu portofolio dari bisnis dengan potensi yang berbeda dapat diseimbangkan pada hasil manajer dan arus kas. Model yang kelima yaitu manajemen isu strategi. Pendekatan ini diperkenalkan oleh Ansoff pada tahun 1980 yang menjelaskan suatu isu strategis sebagai perkembangan yang akan datang, baik dalam organisasi maupun di luar organisasi, yang boleh jadi mempunyai pengaruh penting pada kemampuan organisasi untuk memenuhi tujuannya. Sistem manajemen isu strategis menekankan pada identifikasi awal dan tanggapan cepat pada perubahan yang dapat mempengaruhi organisasi dan masa depan.
Manajemen strategis di perusahaan kecil. Proses manajemen strategis sama pentingnya bagi perusahaan kecil. Sejak perencanaannya, semua organisasi mempunyai strategis meskipun mungkin hanya terkait dengan operasi dari hari ke hari. Bahkan bisa dijalankan secara informal atau sendirian oleh pemilik atau pengusahanya. Proses manajemen strategis dapat secara signifikan membantu pertumbuhan dan kesejahteraan perusahaan kecil. Kurangnya pengetahuan tentang manajemen strategis merupakan hambatan yang serius bagi pemilik bisnis kecil. Selain itu, kurangnya modal yang memadai untuk mengeksploitasi peluang eksternal yang muncul maupun kerangka rujukan kognitif praktis adalah persoalan lain dalam penerapan konsep manajemen strategis di perusahaan kecil. Manajemen strategis di perusahaan kecil lebih informal daripada perusahaan besar, tetapi perusahaan-perusahaan kecil yang menjalankan manajemen strategis memiliki kinerja yang lebih baik daripada yang tidak melakukannya. Oke, itu tadi penjelasan tentang strategi dalam tindakan. Sekian dari kelompok 2 untuk minggu ini. Don't forget to like, comment, subscribe, and share. And see you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.